Selamat datang di channel Make Mainan Makerspace bersama saya, Kak Syahid Zakaria. Hari ini kita akan bermain satu games yang menurut kakak nih perlu banget untuk dimainkan. Bukan hanya untuk sebagai hiburan ya, karena sebenarnya ini seru dan menantang, tapi lebih ke belajar. Jadi sebenarnya dengan bermain games ini, kalian di rumah bisa sambil belajar salah satu komponen dari coding yang bernama algoritma. Nah, apa sih algoritma itu? Jadi algoritma adalah step by step instruction atau instruksi secara step by step yang diberikan oleh seorang pengkode atau programmer terhadap kode buatannya. Jadi sebenarnya komputer itu hanya bisa melakukan hal yang diinstruksikan kepada mereka. Begitu pula robot. Jadi kalau kalian pernah nonton Baymax atau misalkan film-film robot atau Wall-E, jadi mereka itu robot hanya bisa melakukan hal yang diinstruksikan kepada mereka. Misalkan Baymax ketika dia ingin berubah fungsi dari yang awalnya itu robot healthcare ke robot tempur, dia harus mengganti chipnya yang ada di dada mereka. Nah, itulah algoritma. Jadi ketika misalkan sebuah komputer dirancang untuk menyelesaikan suatu tugas, ya mereka hanya bisa untuk melakukan tugas itu. Jadi sebenarnya eh, pada akhirnya komputer itu ya hanya bisa melakukan apa yang diinstruksikan kepada mereka. Misalkan ketika kita merancang sebuah kode untuk permainan catur, ketika kita ajak si aplikasi yang kita buat ini untuk bermain balapan, ya pastinya mereka akan tidak bisa karena memang dari awal mereka diinstruksikan kode-kodenya untuk mengikuti logika permainan catur. Nah, tapi sebelum membahas algoritma yang kompleks, hari ini kita akan membahas algoritma versi sangat amat sederhana dengan memainkan game ini. Jadi game ini itu bernama Lightbot Code Hour. Game ini bisa dimainkan di PC maupun di tablet atau di smartphone. Bisa diunduh secara gratis. Nanti kalian jika ingin langsung mencobanya, bisa langsung sekarang download, di pause dulu videonya, lalu nanti kita akan bersama-sama menyelesaikannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke permainannya. Ingat ya, yang pertama yang bisa kita pelajari dari algoritma secara definisi dulu, yaitu adalah step by step instruction yang diberikan oleh seorang programmer kepada kode buatannya. Jadi step by step instruction atau instruksi step by step. Apa ya bahasa Indonesia step by step ya? Ya biar lebih mudah kita step by step lah ya, pokoknya secara berurutan. Jadi instruksi yang bisa kita berikan secara berurutan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mainkan gamenya. Kita play di sini. Di sini kita ada tingkatan level. Jadi untuk belajar di algoritma sederhana itu ada basics atau dasar. Lalu nanti kemudian kita juga akan mengenal kosakata baru yang namanya procedures. Dan juga nanti kita akan belajar yang namanya loops. Jadi secara umum kita akan masuk ke yang basic dulu. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, jadi sebenarnya robot atau komputer itu sebenarnya hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh programmernya. Nah, sekarang kita diminta untuk memberikan instruksi kepada si robot, si dia nih, tokoh yang ada di sini, yaitu untuk menyalakan tiles warna biru yang ada di susunan tiles ini. Nah, cuman robot itu tidak seperti manusia. Jadi, kalau misalkan manusia cukup diinstruksikan, oke, kamu ke tiles warna biru, lalu nyalakan. Nah, itu bisa. Nah, tapi robot itu harus diinstruksikan secara step by step, secara detail. Maju kemana, lewat mana, mencet apa, dan lain sebagainya. Begitu juga komputer. Maka dari itu kita sebenarnya nggak bisa tuh memberikan kode ke komputer itu, ayo komputer, kamu A gitu, atau kamu B gitu. Atau misalnya kita analogikan komputer itu misalkan dia pelayan di toko. Terus kita suruh mereka untuk mengantarkan makanan ke ke pelanggan. Terus kita minta komputer, ayo coba antarkan makanan ini ke pelanggan gitu.
Nah, nggak bisa tuh, karena bisa jadi dia nanti akan menabrak tembok, karena dia nggak tahu bagaimana cara membuka pintu. Atau mereka misalkan membawanya dengan kaki, karena mereka nggak tahu membawa itu harus pakai tangan. Jadi instruksinya itu harus benar-benar spesifik dan urut. Jadi misalkan pegang piring dengan tangan kanan, jalan ke depan, buka pintunya, tutup pintunya, jalan ke pelanggan, taruh di atas meja, dan seterusnya. Bahkan untuk balik ke posisi awal aja, kita juga harus memerintahkan mereka. Jadi mereka nggak bisa tuh mikir sendiri untuk balik ke posisi awal. Jadi yang ada, dia akan diem terus di tempat pelanggan itu berada. Oke, itu versi kompleks dari algoritma. Nah, sekarang kita ke dasar ini. Jadi kita akan menginstruksikan si robot ini itu untuk menyalakan taos warna biru. Nah, ini gampang banget kan pasti. Kita tinggal jalan ke depan, dan lampu. Nah, ini ada dua cara untuk mendrag ini, yaitu dengan mengklik tiles yang ada di bawah ini, atau mendrag. Jadi bisa di drag kayak gini. Nah, seperti ini bisa di drag ke sini. Seperti ini. Nah, jika sudah, langsung saja di play. Nah, berhasil. Gampang kan? Oke, kita langsung ke level berikutnya. Oke, good job. Here are some comments. Nah, sekarang kalau tadi cuma maju, kan kita punya belok kiri dan belok kanan. Nah, ini gampang ya, pasti ya. Dia akan maju ke depan 2 kali. Lalu dia akan belok mana? Kiri apa kanan? Kiri, ke depan, lalu belok ke kiri apa kanan? Nah, di sini kalian tidak perlu takut untuk salah ya. Jadi misalkan ini saya salah nih, kakak nih, kanan. Sini maju ke depan. Lalu kita lampu, misalkan ini ya. Tidak perlu takut salah, karena kalau salah tidak ada hukumannya. Jadi kalian tinggal membenarkan di mana kode itu salah. Nah, di sini kan salahnya ini di bagian sini nih. Di kanan ini. Nah, ini bisa dibuang. Buang. Nah, kita ganti yang baru. Nah, yang barunya tinggal selipin saja. Sini. Nah, lalu kita jalankan. Sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Wah, sekarang kodenya nambah satu lagi, yaitu jam atau loncat ya. Lanjut satu lagi. Oke. Nah, ini di game ini lompat itu sudah termasuk maju ke depan. Jadi satu instruksi lompat itu sudah mengandung unsur lompat ke atas sambil maju ke depan. Jadi kita nggak perlu seperti ini ya, nggak perlu untuk loncat maju ketika ini dipencet. Nah, itu akan percuma karena sama aja dengan ketika kita loncat aja. Nah, sama aja hasilnya. Jadi mending pakai satu loncat daripada dua, karena itu nanti tidak efisien. Nah, setelah loncat, dia akan belok kanan, ya, lalu loncat lagi, lalu belok kanan lagi, lalu loncat lagi, dan lampu. Nah, berhasil. Nah, jika kalian ingin bermain ini bersama kakak, jadi sekarang langsung download, pause videonya, jadi nanti di setiap level, kalian pause, kalian selesaikan dulu, baru nanti kita cocokkan apakah jawaban kita sama, dan apakah kita sama-sama bisa mencapai tujuan. Oh iya, berbicara tentang algoritma, jadi sebenarnya tidak ada yang pasti atau sama, atau misalkan gini, untuk satu solusi itu bisa jadi kita berbeda, tapi sama-sama bisa digunakan untuk sama-sama bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, ini misalkan ya, ini di step selanjutnya ini misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Di sini kita memiliki dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan melewati tiles di sini, lalu ke sini. Ya bisa ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, yang kedua kita juga bisa ke sini dan ke sini. Nah, itu nanti hasilnya akan sama saja. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan kita pakai ini, kita jalan ke depan dulu.
sebelah kiri, terus kita jam 2, 3, 4, 5, dan lampu. Misalkan nih ya. Nah, bisa. Atau ini kebanyakan nih jamnya. Kita buang satu. Oke. Nah, ini bisa ya. Nah, tapi kita juga bisa ketika kita belok kiri dulu. Jam 2, 3, 4, 5, belok kanan, maju, lampu. Oke. Oke, sama kebanyakan ya. Nah, jadi untuk satu masalah, sebenarnya kita bisa punya beberapa solusi, dan itu nggak masalah, asalkan tujuannya tetap bisa tercapai, yaitu menyalakan tiles warna biru. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke level berikutnya. Harusnya ini lebih susah ya. Oke, biar lebih seru, coba sekarang kalian download, lalu pause video ini, lalu kalian coba. Nah, baru nanti kita cocokkan hasil jawabannya. Oke? Nah, di sini ini cukup tricky ya. Cukup menjebak. Karena kita hanya diberikan kotak yang terbatas nih. Kalau lihat di sini ya, kita itu hanya bisa memasukkan 4 kali 3 ya. 12. Kita hanya bisa memasukkan 12 kotak di sini. Jadi ketika kita mau nambahin yang ke-13 tuh nggak bisa, nggak cukup. Nah, jadi kita harus menggunakan ke-13 kotak ini dengan sangat bijak ya. Jadi harus pas sesuai dengan kode yang dibutuhkan. Oke, langsung aja di sini. Oh ya, dan ingat kita harus menyalakan semua lampu warna biru. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya, di sini ya. Itu ada 3 nih, ada 1, 2, 3. Jadi harus 3-3-nya ternyalakan. Oke, kita langsung aja nyalakan. Jam forward, go to the left, forward, jam to the right, on, then light up. Kita coba. Nah, berhasil ya. Seperti itu. Ini sebenarnya ini belum efisien. Jadi maksud efisien apakah gitu? Jadi semakin sedikit kode yang kita gunakan itu semakin bagus. Nah, kenapa kok makin bagus, Kak? Nah, ini anggapannya kalau komputer itu adalah otak kita ya. Jadi semakin banyak otak kita mencerna kan kita semakin lama dan juga semakin pusing ya. Komputer juga demikian. Jadi semakin sedikit kode yang kita berikan, masalahnya selesai, tapi waktu yang kita gunakan semakin cepat dan juga kita nggak pusing gitu ya. Jadi tadi kayaknya ada kelebihan di bagian sini. Nah, coba ke sini. Nah, tetap bisa kan, walaupun tadi dihilangin 1. Jadi kembali lagi solusinya bisa berbeda, asalkan tetap bisa mencapai tujuannya. Lanjut. Oke. Apa ya ini ya? Terus loncat, belok kiri. Oh ya, kalau kamu mau ikut bermain, pause dulu video ini, lalu nanti kita cocokkan jawabannya. Oke? Kiri, maju ke depan, loncat, lampu, kiri, maju ke depan, kanan, loncat, maju. Kok nggak cukup ya? Apa yang salah ya ini ya? Coba, kalian ada yang tahu nggak? Kira-kira salahnya di mana ya? Di mana ya? Coba kita jalankan. Nah, kalau kita sedang stuck atau kita tidak punya ide, nah itu kita boleh jalankan saja, walaupun kita tahu itu tidak akan selesai, jalankan saja. Nah, nanti kita bisa lihat kira-kira di mana dia salahnya. Nah, itu kita bisa lihat dari
ada ketika dia jalan itu mungkin jalan di tempat atau mungkin dia loncat di saat yang tidak diharapkan. Nah, ini bisa dilihat ya. Coba ya, kita ulang lagi pelan-pelan. Coba kita lihat amati. Amati ketika dia berada di sini. Kita amati ya. Nah, dia di sini jalan 2 kali. Nah, itu kalau bisa kita lihat di sini dia tadi loncat, belok kiri, lalu dia jalan ke depan 2 kali. Nah, di sini nih harusnya dia jalannya 1 kali. Nah, coba kita lihat, hilangkan. Nah, kita tambahin light up di belakangnya. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Oke. Ini maju ke depan, belok ke kiri, loncat, lampu, belok ke kiri, loncat, lampu, belok ke kanan, loncat, lampu, belok ke kanan, loncat. Nah, nggak cukup lagi ya. Kita coba lihat ya. Nah, coba kita amati sekali lagi. Apakah dia ada yang jalan di tempat atau dia loncat? Ya, coba kita ulang ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Oke, kita coba. Nah, dia nggak ada loncat di tempat dan dia tidak ada jalan di tempat. Nah, kalau gini jangan panik, jangan takut. Bukan berarti salah soal, karena soal ini sudah dirancang, pasti ada jawabannya. Ini jangan-jangan jalan yang kita ambil itu jalan yang lama. Seharusnya ada jalan lebih cepat. Nah, seperti ini nih. Misalkan tadi kan kita jalannya dari sini ke sini, lalu naik ke atas, baru turun ke bawah. Nah, sekarang coba kita jalan yang lain, itu dengan turun ke bawah dulu, baru kita naik ke atas. Kita coba ya. Kita coba hapus semuanya dulu. Oke. Kita maju ke depan. Kita belok ke kiri. Kita loncat. Ya. Terus kita nyalakan lampunya. Nah, kita loncat dulu ke bawah. Kita nyalakan lampunya. Lalu belok ke kiri. Kita loncat. Kita nyalakan lampunya. Kita belok ke kiri lagi. Kita loncat. Dan kita nyalakan lampunya. Nah, ternyata pas. Nah, kita cek ya. Apakah udah hasil? Nah, dia beda ya jalannya. Tadi naik dulu, kalau ini turun dulu. Nah, ternyata bisa. Oke. Sekarang kita next lagi. Oke. Nah, ini sepertinya kita udah masuk ke level terakhir di level 1 ini, di level basic ini. Kita coba ya. Langsung aja kita loncat. Loncat. Belok kanan. Jalan ke depan. Belok ke kiri. Loncat. Lampu. Belok ke kiri, jalan ke depan, lampu, loncat, dan lampu. Kita coba. Nah, berhasil ya. Nah, ini kalian jangan bandingkan kalian yang baru mencoba mungkin dengan kakak ya, karena sebelumnya kakak sudah pernah memainkan game ini. Jadi game ini lebih ke review saja. Jika kalian nanti mencobanya dan ternyata gagal, jangan khawatir. Karena kakak juga awal-awal itu butuh waktu yang lumayan lama ya untuk memahami cara paling cepatnya itu seperti apa. Jadi kalau kalian mau coba, kalian pause videonya ini dulu. Kalian coba mainkan. Nah, kalau kalian merasa kesulitan, baru kalian lanjutkan videonya. Nanti kita cocokkan jawabannya, oke? Sekarang kita next. Ya, congratulations. Kita sudah menyelesaikan semua yang ada di level 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang procedures, tapi ini akan kita coba jelaskan nanti di video yang kedua. Jadi video yang pertama ini sampai sini dulu. Semoga games ini bermanfaat, jadi boleh diunduh, boleh dimainkan, boleh juga nanti dicoba level 2-nya. Nanti kita lanjut lagi di video yang kedua, kita akan lanjut ini sambil kita akan belajar algoritma yang sedikit lebih rumit yang bernama procedures. Oke, mungkin sekian video dari Kak Syahid hari ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya dan salam mainan makers. Dadah!